Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaidul lati yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alim. Ada beberapa faidah yang dibutuhkan oleh seorang pelajar dan pengajar. Yang pertama, wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salafun salih, al-kitabah wa mutala'atun nahwi ba'dal asri tud'iful aqla wal basar. Wa kadzalika qira'atu kutubil ma'qulati ba'dal asri. Li ajli dzalika salafu yaqra'una kutubat tasawuf fi dzalikal waqt. Wa qala, dan berkata sebagian salaf, al-kitabah, menulis, wa mutala'atun nahwi, dan mempelajari ilmu nahwu, ba'dal asri, setelah asar, tud'iful aqla wal basar, dapat melemahkan akal dan pandangan. Jadi ya, kata sebagian salafun saleh, nulis, belajar nahwu, nah itu kalau dipelajarinya ba'da asar itu bisa melemahkan akal dan pandangan ya. Wa kadzalika qira'atu kutubil ma'qulat, begitu juga membaca kitab-kitab yang ya, berat, ma'qulat, yang perlu apa? Dipikirin, pelajaran balaghah, pelajaran usul fikih, intinya pelajaran yang berat ya. Itu jangan dipelajari ba'da asar. Li ajli dzalik, oleh sebab itulah as-salafu, para salafun saleh kita, yaqra'una kutubat tasawuf, itu membaca kitab-kitab tasawuf pada waktu tersebut. Jadi kalau waktu habis asar tuh bagusnya belajarnya apa? Tasawuf. Ini membuat otak orang itu lemah karena gini ya, kenapa dinamakan al-asru, asar? Asal kata asar itu maknanya adalah perasan ya. Asir maknanya jus. Kenapa dinamakan jus? Karena jus itu diperes, diambil sarinya. Nah, orang ketika waktu asar itu umumnya tenaganya udah habis, diperes ame kerjaannya. Nah, ketika tenaganya udah habis, udah nggak ada lagi kemampuan untuk mencerna yang berat-berat, maka kalau dipaksakan ibarat motor bisa apa? Turun mesin. Jelas. Jadi kalau belajar paling bagus waktunya pagi. Bahkan dikatakan Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya, belajar itu, menghafal itu paling cakepnya waktu sahur. Jadi paling cakepnya waktu menghafal waktu apa? Sahur. Itu waktu, kalau sekarang tuh sahur tuh jam 3-an. Nah, itu udah masuk waktu sahur afdol tuh. Kapan waktu terbaik untuk hafal hadis dan Quran? Waktu apa? Sahur. Makanya kembali lagi ya, kita harus normalkan diri kita, karena kita masa belajar. Jelas paham? Maka manfaatkan masa muda kita untuk belajar. Tuh, nyari duit kapan aja bisa, tapi belajar nggak bisa kecuali di masa muda. Belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagai menulis di atas air. Hilang ya. Coba ada ente hafalan masih muda kencang. Yang kedua, kana sayyiduna Abdullah al-Idrus min sa'ati aqlihi la yukri'u ahadan kitaban min kutubil fiqhi illa wa ma'ahu kitabut tasawuf. Dahulu Al-Habib Abdullah al-Idrus itu min sa'ati aqlih, karena sebab luas akalnya, la yukri'u ahadan kitaban min kutubil fiqhi, kagak membacakan kepada seseorang kitab dari kitab-kitab fikih illa wa ma'ahu kitabut tasawuf, kecuali disertakan juga kitab tasawufnya. Jadi kalau ngaji dua, fikih ame tasawuf. Fikih untuk ibadah zahir, tasawuf untuk ibadah batin. Sempurna gitu ya. Yang ketiga, wa kana ba'duhum la yastaftihud bidarsi illa ba'da qiraati kitabil ahya. Dahulu sebagian para ulama la yastaftihu bidars, tidaklah membuka pelajarannya, kajiannya, illa melainkan ba'da qiraati kitabil ahya, setelah membuka kitab ihya. Tsumma yabtadi'u fi qiraatil fiqhi, kemudian baru mulai bahas masalah fikih. Lalu yang keempat, kanal Imam Al-Baghawi, adalah Imam Al-Baghawi
memiliki kebiasaan la yudarris, tidaklah mengajar, illa wa huwa ala taharah, melainkan dalam keadaan suci. Ya, kenapa dalam keadaan suci? Karena orang dengan taharah dalam keadaan wudu itu akan diiringi oleh malaikat. Dan orang yang diiringi malaikat akan lebih gampang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak orang misal contoh lagi ngajar, dia nggak wudu nih, ilmunya nggak begitu banyak dapatnya. Karena gini, kita ngaji kan banyak, kita ngaji lama, ilmunya nggak di otak kita semua, nggak, ilmu yang nyimpan Allah ya. Makanya kalau ilmu yang nyimpan kita, bisa lupa kita. Maka habis ngaji biasa saya diajarkan dulu baca doa, Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah inni astaudi'uka, ya Allah aku titipin ilmu ini kepada engkau ya Allah. Habis ngaji nih ya, ya Allah aku titipkan ilmu ini kepada engkau ya Allah, farduthu ilayya, entar ya Allah kembalikan kepada saya ilmu tersebut, inda hajati ketika saya butuh ya rabbal alamin, wala tansanihi, dan jangan engkau bikin aku lupa dengan ilmu itu ya Allah. Itulah pentingnya orang belajar dengan taharah. Begitupun ente yang ngaji pun sama. Bukan hanya seorang guru yang ngajar dalam keadaan berwudu, sang murid pun kalau bisa ngaji dalam keadaan berwudu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ajwadul awqati lil hifdzi, yang paling bagus untuk menghafal waktunya adalah al-ashar, waktu sahur, walil bahthi, dan untuk membahas ya belajar al-ibkar, waktu pagi, walil kitabati wasatan nahar, kalau nulis kitab tengah hari ya. Saya ulang ya, waktu ngafal kapan? Sahur. Waktu belajar ngebahas ilmu kapan? Pagi. Nulis kitab kapan? Siang. Walil mutola'ati wal mudzakarah, untuk mutola'ah dan mudzakarah adalah al-lail, waktunya malam tuh ya. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith nafa'allahu bihi, berkata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, idza istafatta faidatan, kata beliau, idza istafatta faidatan, apabila engkau mendapatkan sebuah ilmu, fa'afidha ghairak, maka kasih tahu orang lain ya. Dapat ilmu nih kita nih ngaji, jadi kalau ngafal waktunya ini kasih tahu yang lain. Jadi kalau kita dapat ilmu, kasih tahu yang lain tuh. Wa qul lahu afid ghairak, katakan juga sama teman kita ya, kasih tahu juga yang lain. Artinya apa? Udah kita tek-tekin teman-teman kita nih, suruh bilangin teman kita, sebar ke 10 teman kalian, hatta yazidakallah, sampai Allah tambahin ente ilmu. Jadi gitu. Jadi kalau kita belum punya ilmu, pengen nambah bagi orang ya, pengen inget bagi orang, makanya sekuat-kuatnya orang yang belajar itu lebih kuat lagi dengan cara ngajar. Makanya ada istilah kata Imam Ghazali, khairut ta'allum at-ta'lim, sebaik-baik belajar adalah ngajar ya. Jadi kalau ente pengen inget terus apa yang ente pelajarin, ajarin orang. Dan ngajar nggak mesti jadi ustadz, inget ya, ngajar nggak mesti jadi ustadz. Ngajarin orang ya, teman kita ajarin aja nih, gua ajarin nih, gua malam ngaji nih, tulisan kita ya, di buku gitu. Nambah ilmu paling gampang sekarang gitu, bikin status. Qala Sayyiduna Al-Arif Billah Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar, nafa'allahu bih, beliau berkata, idza aratta fahmal ilm, kalau engkau pengen memahami ilmu, wal amal bihi, dan pengen mengamalkannya, wa ada manusianihi, dan nggak pengen lupa, maka ya faraddid, ulang-ulanglah doa ini. Nih, bacaan doa, pengen paham, pengen ngamalin biar nggak lupa doanya ini apa? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ini yang kita baca setiap kali ngaji tadi itu ya. Itu antum baca sebelum ngaji. Insyaallah apa yang antum baca akan menjadi keberkahan antum, biar antum bisa paham ilmu dan juga bisa mengamalkannya dan nggak lupa-lupa. Ini ya, ini yang berkata Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar.